Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, yang saya hormati Ketua dan Pimpinan KPK, beserta Ketua dan anggota Dewan Pengawas KPK, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Kepala Lembaga Pemerintahan non-kementerian, yang saya hormati Jaksa Agung, Kapolri dan Panglima TNI, para Gubernur, Bupati dan Wali Kota, para pegiat anti korupsi, Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, yang menghambat pembangunan, bisa merusak perekonomian bangsa, dan juga bisa menyengsarakan rakyat. Kita tahu di negara kita periode 2024 sampai 2022 sudah banyak sekali dan menurut saya terlalu banyak pejabat-pejabat kita yang sudah ditangkap dan dipenjarakan. Tidak ada negara lain yang menangkap dan memenjarakan pejabatnya sebanyak di negara kita Indonesia. Jadi jangan ditepuk tangani. Catatan saya, 2004 sampai 2022 yang dipenjarakan karena tindak pidana korupsi. Ada 344 pimpinan dan anggota DPR dan DPRD, 344, termasuk Ketua DPR dan juga Ketua DPRD. Ada 38 menteri dan kepala lembaga, ada 24 gubernur dan 162 bupati dan wali kota. Ada 31 hakim, termasuk hakim konstitusi. Ada 8 komisioner, di antaranya komisioner KPU, KPPU, dan KY, dan juga ada 415 dari swasta dan 363 dari birokrat. Terlalu banyak. Banyak sekali. Sekali lagi, carikan negara lain yang memenjarakan pejabatnya sebanyak di Indonesia. Dengan begitu banyaknya orang pejabat yang sudah dipenjarakan, apakah korupsi bisa berhenti? Berkurang. Ternyata sampai sekarang pun masih kita temukan banyak kasus korupsi. Artinya ini kita perlu mengevaluasi total. Saya setuju tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua KPK, pendidikan, pencegahan, penindakan, ya, tapi ini ada sesuatu yang memang harus dievaluasi total. Kembali lagi, apakah korupsi berhenti? Apakah hukuman penjara membuat jera? Ternyata tidak. Karena memang korupsi sekarang ini semakin canggih, semakin kompleks, bahkan lintas negara dan multi yurisdiksi, serta
menggunakan teknologi mutakhir. Oleh sebab itu kita butuh upaya bersama yang lebih sistemik, butuh upaya bersama yang lebih masif, yang memanfaatkan teknologi terkini untuk mencegah tindak pidana korupsi. Kita perlu perkuat sistem pencegahan, termasuk memperbaiki kualitas SDM, aparat penegak hukum kita, sistem pengadaan barang dan jasa, sistem perizinan, sistem pengawasan internal, dan lain-lainnya. Memang sudah banyak juga yang kita buatkan platform, e-katalog misalnya. Saya dulu masuk, di dalam e-katalog baru ada 50.000 barang yang dimasukkan. Sekarang, saya tadi pagi minta laporan dari Kepala LKPP, sudah 7,5 juta barang yang masuk ke e-katalog. Ini lompatannya sangat cepat sekali. Kemudian juga online single submission. Jangan sampai ketemu pengusaha dengan pejabat. Ini juga sangat membantu. One map policy, saya kira memang belum selesai, tetapi sudah 60-70% selesai, dan 2024 ini akan kita selesaikan. Ini akan sangat banyak membantu memagari orang untuk tidak korupsi. Halo, nama saya Kemang Muhammad Rafi, saya dari kelas 642 I07 dari jurusan manajemen di Universitas Bina Sarana Informatika. Saya di sini ingin menganalisis video sebelumnya kalian sudah tonton, itu tentang Presiden Jokowi di Hari Anti Korupsi Indonesia pada tanggal 12 Desember 2023. Ini untuk tugas bahasa Indonesia, proyek ketiga. Kita lanjut ke bagian pertama, yaitu analisis kata baku. Di menit 010 sampai menit 0107, Presiden ke-7 berkata, "Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan." Di sini Presiden ke-7 menyampaikan salam yang santun, lengkap, serta menyapa para hadirin dengan hormat yang datang ke acara tersebut. Oke, next slide. Oke, di bagian kedua kita di sini akan menganalisis kalimat yang tidak efektif. Kita akan menganalisis dan video tersebut apa aja sih kalimat-kalimat yang tidak efektif. Yang pertama itu di menit ke 136 sampai ke menit 147. Di sini Presiden ke-7 kita menyampaikan kalimat banyak sekali dan menurut saya terlalu banyak pejabat-pejabat kita. Diletakkan berdekatan padahal maknanya sama-sama menunjukkan jumlah yang berlebih. Di sini kita bisa lihat banyak sekali dan menurut saya terlalu banyak itu kalimat yang kurang efektif. Dan yang kedua di menit 3:17 sampai menit ke 3:32, Presiden ke-7 kita menyampaikan kalimat terlalu banyak sekali. Sekali lagi, carikan negara yang memenjarakan pejabatnya sebanyak di Indonesia. Pemborosan kata yang ekstrim atau pleonasme, penggabungan kata terlalu banyak dan banyak sekali secara berturut-turut menciptakan pengulangan kata atau makna yang sangat boros. Dan kalimat efektif. Dalam kalimat efektif cukup pilih salah satu. Jadi dipilih salah satu aja nih, antara terlalu banyak atau banyak sekali. Lanjut, di sini ada bagian ketiga, yaitu perbaikan kalimat tidak efektif. Di sini kita akan perbaikan kalimat yang sebelumnya. Yang pertama, kalimat banyak sekali dan menurut saya terlalu banyak pejabat-pejabat kita diletakkan berdekatan pada maknanya sama-sama menunjukkan jumlah yang berlebih. Perbaikannya, mengingat banyaknya pejabat kita yang terjerat kasus hukum, adakah negara lain yang memenjarakan pejabatnya sebanyak Indonesia? Di sini aku ngasih untuk perbaikan kalimat sebelumnya kurang efektif. Dan yang kedua, kalimatnya terlalu banyak sekali. Sekali lagi, carikan negara yang memenjarakan pejabatnya sebanyak di Indonesia. Perbaikannya, jumlah pejabat kita yang dipenjara sudah sangat banyak. Sekali lagi, adakah negara lain yang memenjarakan pejabatnya sebanyak di Indonesia? Seperti itu. Jadi
Untuk kalimat-kalimat tersebut ada perbaikannya di sini. Oke, di bagian keempat, analisis pilihan kata. Pilihan kata dalam video cenderung baku, resmi, dan teknis. Misalnya sistem pencegahan, penggandaan barang dan jasa, pengawasan internal, undang-undang perampasan aset, dan transfer perbankan. Diksi seperti ini menunjukkan bahwa pembicara ingin menyampaikan gagasan dengan tegas, serius, dan dapat dipertanggungjawabkan secara kebijakan. Kata-kata tersebut memperkuat kesan bahwa pidato tidak bersifat emosional, melainkan argumentatif dan administratif. Seperti itu. Jadi di sini banyak nih kalimat yang cenderung baku, resmi, dan teknis. Contoh-contohnya yang tadi udah aku bacakan. Jadi di sini tidak ada yang bersifat emosional. Itu. Next. Oke, kesimpulannya dari analisis video ini tergolong baik secara keseluruhan sebagai bahan analisis bahasa karena memuat pidato formal dengan isi yang jelas, diksi baku, dan argumentasi yang sistematis. Kesesuaian dengan KBE terlihat dari bahasa resmi yang dipakai, sedangkan pilihan kata mendukung tujuan pidato yang persuasif dan kebijakan publik. Video ini juga efektif karena tidak hanya menyampaikan ajakan moral, tetapi menawarkan solusi konkret dalam pencegahan korupsi. Jadi kita simpulkan bahwa video ini sesuai nih yang namanya dengan KBI, argumentasinya yang sistematis, dengan isi yang jelas, diksi baku, serta juga yang paling penting menawarkan solusi atas atas permasalahannya yaitu korupsi dan juga dalam pencegahan korupsi seperti itu. Jika sekian dari aku, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.